Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan, jumpa lagi di materi supervisi pendidikan. Satu materi yang dibutuhkan oleh pengawas ataupun kepala sekolah maupun kepala madrasah di dalam pengelolaan pendidikan yang ada di satuan atau lembaga pendidikan, khususnya di dalam pengelolaan pembelajaran. Secara etimologi, supervisi merupakan asal kata dari bahasa Inggris yaitu supervision. Terdiri dari kata super yang artinya lebih dan vision atau melihat yang berarti melihat dari atas. Saya mengambil definisi ini dari bukunya Pak Ari Kunto. Sehingga bisa diartikan bahwa supervisi merupakan kegiatan yang memperhatikan dengan seksama terhadap suatu kegiatan secara keseluruhan. Supervisi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang memfokuskan pada pengajian, peningkatan pembelajaran untuk memberdayakan guru agar kualitas menjadi lebih baik, sehingga lulusan yang diharapkan dari satuan pendidikan juga semakin membaik. Supervisi pendidikan dibagi menjadi dua. Ada supervisi akademik yang menitikberatkan pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dari proses pembelajaran bagi seorang guru. Sedangkan yang kedua, supervisi manajerial yang berisi pengamatan pada aspek administrasi 8 standar nasional pendidikan. Prinsip supervisi pendidikan harus ilmiah. Ilmiah artinya sistematik, objektif, menggunakan instrumen dan evaluasi tertentu. Kemudian kooperatif, dikembangkan atas dasar kerjasama antara supervisor, di sini bisa pengawas, bisa kepala sekolah, kepala madrasah, dengan yang disupervisi. Prinsip konstruktif dan kreatif, yaitu membina guru menjadi pengambil inisiasi dalam mengembangkan situasi pembelajaran. Juga harus realistis, artinya memperhatikan situasi kondisi yang objektif. Progresif, kegiatan yang dilakukan ada kemajuan yang signifikan. Inovatif, hendaknya kegiatan supervisi dilakukan untuk mendapatkan temuan-temuan yang nantinya ada perbaikan peningkatan mutu pendidikan. Karakteristik supervisi pendidikan. Supervisi diberikan berupa bantuan, bukan berarti memerintah seseorang untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Dasar supervisi adalah kesepakatan bersama. Kemudian instrumen dan metode dikembangkan bersama-sama supervisor dan yang disupervisi. Mendiskusikan hasil observasi untuk dicapai kesepakatan. Supervisi dilakukan secara terbuka. Dalam hal ini mendengarkan, memberi saran, memberikan arahan. Adanya penguatan dan umpan balik yang positif serta supervisi dilakukan secara berkesinambungan. Karakteristik supervisor. Seorang supervisor diharapkan mempunyai karakter jujur. Dia harus berintegrasi dan bisa menjadi toladan, apalagi toladan bagi yang disupervisi. Kooperatif, bisa bekerja sama, baik dengan yang disupervisi, baik dengan bawahan, dengan klien, supplier, ataupun sesama supervisor. Seorang supervisor juga harus mempunyai kompetensi di bidangnya. Dalam hal ini, kalau bidangnya pendidikan, maka harus mempunyai kompetensi di dunia pendidikan. Komunikatif, menjadi pendengar yang baik, memberi respon yang tepat, bukan mengecam.
Sahabat pendidikan, ruang lingkup supervisi pendidikan, khususnya supervisi pembelajaran, diantaranya merencanakan kegiatan belajar mengajar. Setelah direncanakan, maka dilaksanakan kegiatan belajar mengajar. Menilai proses dan hasil pembelajaran, menggunakan hasil penilaian untuk peningkatan mutu layanan belajar, memberikan umpan balik secara tepat, melayani kesulitan belajar peserta didik, mengembangkan interaksi pembelajaran dengan metode strategi yang tepat, membuat suasana belajar menyenangkan, memanfaatkan media pembelajaran, memanfaatkan sumber belajar, dan perbaikan pembelajaran dari hasil supervisi. Kini kita beralih pada tujuan supervisi pendidikan. Tujuan umumnya memberikan bantuan teknis dan bimbingan pada tenaga pendidik maupun kependidikan agar mampu meningkatkan kualitas kinerjanya di dalam melaksanakan tugas, meningkatkan antusiasme belajar siswa, meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan, meningkatkan efektivitas kurikulum, optimalisasi sarana prasarana, meningkatkan pengelolaan pendidikan, juga meningkatkan kualitas kerja. Pendekatan supervisi pendidikan, ada pendekatan langsung atau direktif. Supervisor memberikan arahan langsung, pemahaman psikologis behavioristis, segala perbuatan dari refleks, stimulus respon, memberikan reinforcement atau penguatan, dengan menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, menerapkan tolok ukur, menguatkan. Itu merupakan psikologis behavioristis. Artinya supervisor memberikan arahan langsung face to face sehingga apa yang dilakukan ini menjadi suatu komunikasi timbal balik yang baik. Ada pendekatan tidak langsung. Pendekatan tidak langsung atau non-direktif. Pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Tetapi supervisor mendengarkan secara aktif yang dikemukakan guru. Maka pendekatan humanistik bisa diterapkan, menghargai orang lain, lebih banyak mendengarkan, memberi penguatan, memecahkan masalah atau mencarikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan pendidikan yang dihadapi oleh seorang guru. Pendekatan kolaboratif. Pendekatan yang memadukan cara direktif dan non-direktif, baik supervisor maupun tenaga pendidik dan kependidikan sepakat untuk menetapkan struktur proses, kriteria dalam melaksanakan percakapan dengan guru. Secara psikologi kognitif bahwa belajar adalah perpaduan kegiatan individu dengan lingkungan, menjelaskan, mendengarkan, bernegosiasi. Nah, tahapan dari pendekatan kolaboratif ini adalah percakapan awal, kemudian dilakukan observasi, lanjut analisis, kemudian penutupnya dengan percakapan akhir, dan closingnya dengan diskusi. Sahabat, bahwa di dalam supervisi pendidikan ada metode dan teknik di dalam supervisi itu sendiri. Maka kita harus bisa membedakan apa sih metode itu. Metode adalah suatu cara yang ditempuh oleh pengawas, supervisor, guna merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan teknik adalah langkah-langkah yang dilaksanakan oleh seorang supervisor. Kemudian metode dan teknis supervisi pendidikan itu apa saja? Bisa dengan observasi, bisa dengan pertemuan individu. Kalau observasi itu perekaman informasi secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Pertemuan individu dilaksanakan setelah observasi dilakukan sehingga terjalin satu komunikasi yang
erat. Metode dan teknik yang lain adalah kunjungan antar guru. Bisa dilaksanakan dengan pertukaran pengalaman yang dilaksanakan di suatu forum guru. Tujuannya agar ada peningkatan sikap, keterampilan, serta pengetahuan. Kemudian, metode dan teknik lainnya adalah evaluasi diri. Prinsip dasarnya untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi diri secara akurat. Ada supervisi buletin, yaitu pemusatan hasil belajar berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh. Ada bacaan profesional untuk memperkaya pengalaman individual. Ada menulis profesional dengan mengoptimalkan potensi diri melalui tulisan-tulisan ilmiah. Untuk metode dan teknik supervisi kelompok bisa dilakukan dengan rapat sekolah yang sudah direncanakan bersama-sama, yang sesuai dengan visi, misi, orientasi, dan strategi sekolah. Ada orientasi guru baru atau program induksi, memperkenalkan dan memperkaya pengalaman dengan jalan bertukar pengalaman, sharing, berbagi. Laboratorium kurikulum, membantu pengembangan kurikulum bagi pihak terkait, terutama guru. Menjadi anggota dalam suatu kepanitiaan ataupun pengurus dalam suatu kepanitiaan itu sangat bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah khusus yang ada di dalam kepanitiaan di sekolah. Perpustakaan profesional untuk memberikan bantuan dalam peningkatan kompetensi profesional. Demonstrasi mengajar, peningkatan didaktik dan metodik guru menjadi terasah. Juga bisa dengan lokakarya, menghidupkan kerjasama yang memadai. Masih pada metode dan teknik supervisi kelompok, ada field trip for staff personnel, yaitu memberikan kesempatan pengembangan staf. Tujuannya untuk memahami teknik supervisi yang ditentukan oleh kebutuhan staf. Diskusi panel, memperkaya ide dan gagasan dalam pemecahan masalah. In-service training, mengacu pada azas pendidikan seumur hidup, pemenuhan kebutuhan tenaga profesional. Ini diperlukan agar strategi yang memadai dalam pengembangan diri. Kemudian ada organisasi profesi. Keanggotaan dalam profesi menjadi kebutuhan tersendiri. Komunitas guru, komunitas kepala madrasah, kepala sekolah itu sangat diperlukan untuk peningkatan, untuk wawasan, dan untuk meningkatkan kompetensi dari tenaga pendidik dan kependidikan. Sahabat pendidikan, demikian tadi sekilas info tentang supervisi pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.